13 tahun yang lalu, seorang aktor Hollywood yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan datang jauh-jauh ke Sumatera. Dia adalah Harrison Ford. We were in Tesonilo Tesonelo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. Sir, they didn't Nggak drop mungkin. out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Dalam cuplikan tadi, kita melihat sesuatu yang menyayat hati. Bukan soal seorang aktor Hollywood yang marah-marah, tapi tentang bagaimana seorang menteri kehutanan tidak bisa menjawab kenapa hutan lindung yang seharusnya dijaga bisa dirusak begitu saja oleh oknum yang bertindak seolah lebih berkuasa daripada negara. Dan kalian harus garis bawahi satu hal, percakapan itu terjadi 13 tahun yang lalu. Setelah lebih dari 1 dekade berlalu, kerusakan di bumi Sumatera malah semakin membesar. Dan hari ini, kita semua sedang melihat konsekuensinya dengan mata kepala sendiri. Ini bukan bencana alam, ini bukan kutukan dari Tuhan. Ini murni akibat kebodohan dan keserakahan dari segelintir manusia yang menganggap bumi sebagai ladang jarahan. Kita menyebut ini sebagai bencana alam, padahal alam tidak pernah berubah. Hujan turun seperti itu sejak jutaan tahun lalu. Sungai mengalir seperti itu sejak manusia belum ada. Gunung, hutan, dan laut bekerja dengan cara yang sama seperti ribuan tahun yang lalu. Lalu muncul satu kalimat yang seharusnya membuat kita malu sebagai manusia. Bencana alam itu sebenarnya tidak pernah ada. Alam hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan. Kitalah yang mengubah segalanya, lalu menuduh alam sebagai pelakunya. Dalam 3 dekade terakhir, Sumatera telah kehilangan jutaan hektar hutan asli. Hilangnya bukan karena siklus alam, bukan karena petir, bukan karena musim kering, dan bukan pula karena bencana. Namun, hutan-hutan itu hilang karena keserakahan manusia. Peralihan hutan menjadi perkebunan sawit, ditambah pembukaan tambang besar-besaran, menghapus jutaan hektar daerah resapan air. Dan ketika semua itu terjadi, konsekuensinya jelas, yaitu bencana bagi manusia. Untuk memahami kenapa banjir di Sumatera bisa sebesar ini, kita harus melihat dulu perubahan paling mendasar yang terjadi pada tanahnya. Hutan alami di Sumatera memiliki struktur yang sangat kompleks. Akar pohon yang dalam, tanah humus tebal yang berpori, serta lapisan vegetasi berlapis-lapis yang memperlambat laju air hujan. Secara ilmiah, hutan bekerja seperti spons raksasa, menyerap air, menahannya di dalam tanah, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Mekanisme alami inilah yang membuat kawasan berhutan tetap stabil, tidak mudah banjir, tidak mudah longsor, dan aliran air tetap terkontrol. Masalah muncul ketika hutan asli diganti dengan kebun sawit dan area tambang terbuka. Banyak orang berpikir sawit bisa menggantikan peran pohon-pohon kayu, padahal secara ekologis keduanya sama sekali tidak setara. Akar pohon hutan umumnya bisa menembus hingga 6 meter ke dalam tanah, tebal, menjalar, dan saling terhubung satu sama lain. Sebaliknya, akar sawit hanya mampu menjalar sekitar 2 meter di bawah tanah, itu pun kecil, rapuh, dan berongga. Hal ini membuat tanah di perkebunan sawit jauh lebih lemah, karena tidak ada lagi jaringan akar kuat yang mengikat tanahnya. Akibatnya, saat hujan turun, tanah cepat jenuh, lebih mudah longsor, dan air mengalir liar tanpa bisa ditahan oleh struktur tanah. Lalu tambang membuat efeknya berkali-kali lipat lebih parah. Saat tambang dibuka, daerah resapan air hilang total. Tanah dikeruk, bukit diratakan, dan seluruh permukaan yang tersisa menjadi tanah gembur tanpa akar, tanpa vegetasi, dan tanpa struktur penahan apapun. Ketika hujan turun, air langsung mengalir ke dataran rendah. Tanah yang tak lagi memiliki pegangan mudah bergerak dan runtuh, menciptakan longsor yang bisa memutus jalan, menghancurkan rumah, bahkan mengubur desa dalam hitungan detik. Di sisi lain, lumpur yang terbawa aliran air masuk ke sungai dan membuat sungai semakin dangkal dan sempit. Akibatnya, kapasitas sungai turun drastis. Sedikit hujan saja cukup untuk membuatnya meluap dan membanjiri segala sesuatu di sekitarnya. Namun anehnya, meskipun fakta ilmiah ini sangat mudah dipahami, pemerintah seolah-olah tidak mau tahu, bahkan sering mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu disampaikan oleh Pak Wamen juga. Satu adalah kayu lapuk, 2 juga kayu yang akibat tadi, siklon tadi, pohon tumbang ya, dan ketiga juga
Dan sekarang kita paham kenapa Deddy Mulyadi sampai ngotot dan marah-marah soal pelestarian alam. Karena ya, benar, hukum alam itu mutlak. Tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak, hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Alam tidak peduli siapa yang merusak. Alam tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Dan alam pun tidak peduli berapa banyak korbannya. Alam hanya bekerja mengikuti hukum fisika yang sama sejak jutaan tahun lalu. Jika hutan hilang, air akan mencari tempat lain yang lebih rendah. Jika tanah kehilangan pegangan, ia akan jatuh ke bawah. Jika sungai dipersempit, ia akan meluap. Dan ketika semua itu bertemu pada waktu yang bersamaan, banjir bukan lagi peristiwa alam, tetapi tagihan. Tagihan dari puluhan tahun kerusakan yang terus ditumpuk. Tagihan yang datang tanpa peringatan, tanpa negosiasi, dan tanpa kompromi. Pada akhirnya, alasan kenapa kerusakan ini terus terjadi sangat sederhana. Ekonomi selalu menang melawan ekologi. Sawit adalah komoditas paling cuan di Indonesia. Tambang menjadi sumber pemasukan daerah. Izin-izin menjadi lahan basah. Dan selama pengawasan masih lemah, hutan akan selalu terlihat lebih berharga ketika ditebang daripada ketika dibiarkan berdiri. Di sisi lain, masyarakat butuh pekerjaan. Mereka masuk ke kebun sawit, ke tambang, ke pekerjaan yang muncul dari kerusakan itu sendiri. Maka lingkarannya berulang terus. Kerusakan muncul karena ekonomi, dan ekonomi bertahan di atas kerusakan. Solusinya sebenarnya jelas, yaitu regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas. Kita tidak butuh teori baru, tidak butuh istilah rumit, tidak butuh rapat berlapis. Semua jawabannya sudah jelas di depan mata. Yang hilang hanya satu, keberanian untuk menertibkan mereka yang merusak. Tapi selama aturan hanya kuat di atas kertas dan lemah di lapangan, maka bersiaplah. Karena dalam sistem seperti ini, yang jadi korban bukan hanya hutan, bukan hanya sungai, bukan hanya tanah. Korban berikutnya bisa jadi kita sendiri.